hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Semoga apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari tentang firman-Mu pada malam hari ini sungguh menjadikan bekal buat kami untuk lebih mengimani Engkau, menjadikan bekal buat kami untuk dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kami aturkan demi keluhuran nama-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Kita baik, selamat malam Bapak dan saudara semua. Malam Pak. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar nih daftar kitab dalam Perjanjian Baru. Kemudian kita sudah membuka setiap kitab minimal bagian awal dan akhirnya kan. Nah, kemudian kita juga sudah lihat ternyata ada banyak tulisan dari abad 1 sampai 4 tentang Tuhan Yesus tetapi tidak masuk dalam kitab suci. Nah, malam ini kita akan lihat tema yang lain. Kita akan belajar geografi Perjanjian Baru. Ada nama kota, nama tempat yang disebut di dalam Perjanjian Baru, baik di Injil maupun di surat-surat Paulus, dan kita akan melihat tempat-tempat itu. Nanti kalau mau melihat secara langsung ya silahkan, tapi sekarang belum bisa ke sana, masih perang. Jadi gini, tolong sebutkan kota-kota yang Bapak Ibu Saudara ingat di Perjanjian Baru. Satu, Yerusalem. Terus Galilea. Terus Yudea, Kapernaum, Bethlehem, Nazaret, Samaria. Oh, buka peta yang saya minta yang diingat kok. Yang diingat dulu. Ada Betania, Tarsus, gitu ya. Roma, ya. Sekarang kita mulai dengan wilayah Palestina dulu. Silahkan membuka ini Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Cari peta yang judulnya itu. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Peta yang judulnya Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ikuti detailnya ya. Ada? Baik, sekarang arahkan pandangan ke utara. Tolong cari Gunung Hermon. Ya. Bapak Ibu jangan lihat saya, lihat Alkitab. Ya. Kemudian di Gunung Hermon, Bapak Ibu perhatikan di situ ada sungai Yordan, tapi tulisan Yordannya ada di bawah ya. Tulisan Yordannya, sungai Yordan ada di bawah, di atas Laut Mati. Tulisannya itu ya. Nah, dari Gunung Hermon itu mengalir sungai Yordan. Mata air sungai ini ada di Gunung Hermon. Kalau dilihat dari jauh, Gunung Hermon seringkali tertutup sama salju. Kemudian sungai Yordan itu mengalir ke selatan, lalu masuk ke danau kecil, nggak ada namanya di Alkitab, ya kan? Namanya itu Danau Hule, H-U-L-E-H. Danau kecil nggak ada nama, ya.
Jadi ada danau itu namanya Danau Hule. Terus sungainya mengalir ke selatan. Nah baru sekarang masuk Danau Galilea. Ini danau ini cuma satu, tapi namanya ada 4. Kadang disebut Danau Galilea, yang paling sering. Kemudian juga disebut Danau Tiberias kalau di Injil Yohanes. Kadang juga disebut Danau Genesaret. Tapi juga disebut Danau Kineret. Kalau Kineret nggak ada di Alkitab. Yang paling banyak Danau Galilea dan Danau Tiberias. Ya. Kemudian terus Sungai Yordan mengalir ke selatan dan bermuara di Laut Mati. Ya. Sini lagi perang. Laut Mati, nggak tahu siapa yang bunuh kok bisa mati. Bermuara di situ. Ya, ini danau ini bisa dikatakan sangat rendah ya, karena danaunya ada di bawah permukaan laut, 400 meter di bawah permukaan laut. Maka air yang mengalir di sungai ke Laut Mati nggak bisa pergi kemana-mana, cuma menguap. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke sana sekarang, bentuknya udah nggak kayak gini lagi, udah makin menyempit karena tambang garam yang dilakukan Israel dan Yordania. Nah ini sungainya. Sekarang Bapak Ibu arahkan pandangan ke sebelah barat Sungai Yordan, ke utara lagi ya. Dan Bapak Ibu cari Galilea. Galilea. Galilea itu bukan kota, tapi wilayah, daerah. Ya. Kemudian silahkan ke tepi laut dan cari wilayah Venesia. Venesia itu udah luar negeri ya. Nah sekarang begini dulu, dari Galilea ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke selatan cari Samaria. Ada Samaria yang hurufnya gede-gede. Nah ini wilayah juga, wilayah Samaria. Terus ke selatan lagi, ketemulah kita dengan wilayah Yudea. Ya. Sekarang di wilayah Galilea, silahkan cari atau sebut kota-kota yang ada di situ. Galilea. Baik, yang ada di tepi danau, kota apa aja? Ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan Kana dan Nazaret. Lalu perhatikan yang di pinggir danau tadi, kota Kapernaum. Nah, ini antara Nazaret dengan Kapernaum, ini yang bisa dikatakan menjadi tempat utama Yesus ya. Memang tumbuh besar di Nazaret, tapi bisa dikatakan markas Yesus itu di Kapernaum. Jadi pusat misinya gitu ya, itu di Kapernaum, bukan Nazaret. Ingat di Nazaret aja Tuhan Yesus ditolak kok. Tapi di Kapernaum baik-baik saja di situ. Nah, kemudian kelihatan Gunung Tabor. Ya. Nah, catatan sedikit, Bapak Ibu, kalau kita mengingat bahasa yang digunakan di setiap bangsa, minimal yang kita tahu aja ya, itu bahasa-bahasa itu punya keterbatasan. Sekarang begini, Bapak Ibu kalau mendengar kata gunung, yang membedakan gunung dengan bukit itu apa? Nah, bukit tinggi itu tinggi, tapi nggak pernah disebut gunung. Gunung sama bukit sama, atau bedanya hanya ketinggian saja? Bromo itu tinggi apa enggak? Bromo
nggak tinggi, Bapak Ibu lari juga nyampe. Ada kawahnya lah gunungnya. Nah yang membedakan itu justru kawah. Loh iya kan, itu pelajaran geografi kelas berapa ini jadi? Cuman membedakannya ada gunung yang aktif dan tidak aktif. Tapi gunung itu pernah ada kawahnya bisa meletus. Mengingatnya gitu aja ya. Ada gunung meletus tapi nggak pernah ada bukit meletus. Walaupun untuk ukuran ketinggian Bromo bukan gunung yang tinggi. Suster, ada yang dari Lembata? Enggak ada. Tapi ada yang tahu Pulau Lembata? Ada nggak yang keluar atau gunung kecil yang keluar asapnya terus? Yang Gak pernah main ke sana. nggak pernah sampai sana. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ketemu di sini Gunung Tabor, jangan cari kawah di sana ya. Sampai ke puncak yang Bapak Ibu temukan gereja malah. Jadi ini seperti ya kalau untuk pemikiran dalam bahasa Indonesia ya bukit kan. Ya memang bentuknya seperti gunung gitu ya, bentuknya. Tapi nggak ada kawah, jadi jangan cari kawah. Kemudian danau ya, dalam bahasa Indonesia jelas. Tapi Bapak Ibu ada yang tahu dalam bahasa Inggris Danau Galilea disebutnya danau atau laut dalam bahasa Inggris? Laut nyebutnya. Jadi orang-orang Yahudi nggak bisa bedain mana laut, mana gunung, mana laut, mana danau, mana gunung, mana bukit. Lu kok begitu? Iya. Orang Inggris juga nggak akan bisa membedakan mana beras, mana gabah, mana padi. Tapi orang Indonesia suruh bedain mana Beras, gabah. Nah itu bahasa Indonesia bisa, tapi orang Indonesia disuruh membedakan mana grapes, mana wine, sama mana jus, sama aja semua anggur gitu. Ya itu keterbatasan bahasa ya begitu. Jadi kalau ketemu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Sea of Galilee, ya begitu. Bahkan Bapak Ibu akan ketemu ketika Salomo membangun bait Allah. Salomo membangun bait Allah. Dia buat laut. Coba silahkan buka ke 1 Raja. Cari kata laut di bait Allah. Buka kitab 1 Raja-Raja. Bab 7. Satu Raja bab 7. Sudah ketemu bab itu? Ya, ditungguin sampai ketemu. Ya, cari sampai ketemu. Satu Raja bab 7. Kalau udah ketemu bab 7, lihat ayat 23 dan seterusnya. Satu Raja bab 7 ayat 23 dan seterusnya. Apa yang dibuat di sini? Laut. Coba lihat ayat 25. Satu Raja bab 7 ayat 25 sekarang ya. Sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu laut numpang di atas lembu. Ada di sini dan jangan tanya laut mana, tapi yang dimaksudkan itu bejana besar sekali untuk nampung air.
bejana besar untuk nampung air. Lalu di bawahnya itu dibuat ini patung lembu, dan berapa? 12 kan? 12 patung lembu. Ya, di atasnya ditaruh bejana besar untuk nampung air. Jadi antara laut, kemudian danau, bejana sama. Laut. Kata yang digunakan sama. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya jadinya laut. Nah, balik ke peta lagi. Nah, sekarang silahkan kita ke arah selatan, masuk ke Samaria. Samaria ya. Nah, di wilayah Samaria itu ada kota Samaria. Paham maksudnya ya? Jadi wilayahnya, daerahnya nama Samaria, tapi di wilayah Samaria itu ada kota Samaria. Provinsinya namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya Yogyakarta, kan itu kota madya Yogyakarta. Wilayahnya Samaria, tapi di wilayah itu ada satu kota namanya Samaria. Kemudian cari gunung Ebal dan gunung Gerizim. Ada? Gunung Ebal dan Gerizim. Di antara dua gunung itu ada kota Sikar. Ada? Kemudian Bapak Ibu zoom di situ, lalu cari itu di luar kota ada sumurnya. Dan Tuhan Yesus sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Nah, Tuhan Yesus, semua tahu kan Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Nah, tempatnya di situ. Di wilayah Samaria dekat kota Sikar. Kemudian di wilayah ini Bapak Ibu silahkan ke pinggir laut, cari kota Kaisarea dan cari kota Yope. Ya, kemudian sekarang begini, ada kota Kaisarea di pinggir laut kan? Ya. Coba lihat di sebelah selatan Gunung Hermon. Bagian dari Gunung Hermon ke selatan. Ada kota Kaisarea juga kan? Jadi ada dua kota Kaisarea. Tapi yang ada di sebelah timur Sungai Yordan disebutnya Kaisarea Filipi. Nah, untuk membedakannya, yang di pinggir laut tengah itu disebutnya Kaisarea Maritima. Enggak ada beda. Maritim. Maritim. Apa itu maritim? Laut kan, ya sudah itu Kaisarea Maritima. Kaisarea yang di pinggir laut. Lalu ada kota Yope di situ. Kalau ke arah timur, pinggir Sungai Yordan, Bapak Ibu cari kota Ainon. Ada Ainon, ada Salim. Salim pun pada di sini. Itu urusannya dengan tempat Yohanes Pembaptis. Tapi nanti ada keterangan lain Yohanes Pembaptisnya di wilayah di kota lain. Kemudian silahkan ke selatan, lalu kita masuk ke wilayah Yudea. Wilayah Yudea. Sekarang Bapak Ibu cari dulu Yeriko. Yeriko kan? Kemudian Betania. Dari Betania terus ke Yerusalem. Kemudian di dekat Yerusalem lihat ada kota Emmaus. Terus Bethlehem. Ada kan?
Nah, ini kota-kota penting di wilayah Yudea. Nah, kemudian sekarang begini, di sebelah selatan Yudea itu ada wilayah namanya Idumea. Ada Idumea kan? Nah, Bapak Ibu tahu Herodes Agung yang menjadi raja waktu Tuhan Yesus lahir? Nah, dia aslinya orang sini, orang Idumea. Maka dia tidak pernah disebut raja orang Yahudi. Dia raja tapi bukan raja orang Yahudi. Karena apa? Nah, asal-usulnya dari Idumea. Kemudian bapaknya itu dekat sama penguasa Roma, lalu berkat kedekatannya itu, jadi bapaknya dekat sama Roma, nah, anaknya Herodes ini lalu diberi kuasa atas wilayah Palestina. Jadi bukan hanya Yudea, tapi seluruh yang ada di kota ini, yang ada di kota di peta. Kemudian sekarang silahkan ke arah utara yang di sebelah barat Galilea tadi, balik ke Venesia. Di Venesia, Bapak Ibu cari kota Tirus dan Sidon. Tirus. Tepi pantai. Ada Tirus, kemudian Sidon, itu yang muncul di Perjanjian Baru. Sarfat, Bapak Ibu ingatnya bukan di Perjanjian Baru kan? Siapa yang pernah main sampai ke Sarfat? Elia. Nah, di Perjanjian Lama nama ini dikenal, tapi di Perjanjian Baru enggak begitu. Tapi Tirus dan Sidon, ya, Bapak Ibu silahkan mengingat perempuan Siro Venesia itu. Nah, itu kan Yesus sedang ada di situ, berarti Yesus sudah ada di luar negeri. Ini wilayah lain. Kemudian silakan ke sebelah timur Sungai Yordan. Oh, bukan sebelah timur, tapi masih di dekat Hermoni itu. Bapak Ibu cari Syria ya. Syria. Ini satu apa nyebutnya ya, wilayah bahkan kerajaan gitu ya, Syria. Lalu di Syria itu cari kota Damsyik. Kota Damsyik atau Damaskus. Itu ibu kotanya. Kemudian dari situ silahkan Bapak Ibu ke selatan, di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu kita ketemu dengan Dekapolis. Terjemahannya 10 kota. Deka itu 10, polis itu kota. Terus lihat di situ ada kota Gerasa. Ya, kita langsung akan bisa mengingat babi gitu. Tapi ya, itu tentang tempat Yesus mengusir legion itu. Tempatnya sebenarnya enggak apa menyebutnya ya. Enggak semua sepakat. Apakah Gerasa itu di sini atau ada nama tempat lain yang bisa disebut, kota lain, wilayah lain yang juga punya nama Gerasa. Karena apa? Roh jahat masuk ke babi, terus babinya masuk, benar masuk jurang. Oh, masuk jurang sih? Coba dicek. Silahkan cari Injil Markus. Cari Markus. Markus bab 5 ayat berapa sudah? Jadi babinya itu terjunnya kemana? Lihat sendiri, jadi jangan dengerin saya, lihat teksnya. Ayat 13 ya. Jadi babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke
ke dalam danau. Kalau terjunnya ke jurang itu nggak ada artinya apa-apa. Tepi jurang Menjadi penting karena terjunnya ke danau. dari tepi jurang. Kenapa? Gampang saja mengingatnya. Bapak-bapak waktu kecil main mandi di sungai kan? Ya, Yang main bukan yang mandi untuk membersihkan badan, mandi tapi main. Kalau ada sungai, terus sungainya itu belok, pas dibelokkan itu ada pohon beringin, Ya, terus ada betul. sulur-sulurnya banyak itu. Iya. Berani nggak mandi di situ? Kenapa? pohon beringin biasanya nggak takut. Ada tempat-tempat yang kita yakini, gitu ya, menjadi tempat Setan. roh-roh tinggal, gitu ya. Kalau sungai itu khusus, spesial itu ya, belokan terus ada pohonnya. Gitu. Rumah kosong banyak, kampung kosong. Itu tempat favorit roh-roh itu tinggal kan. Buka. Lalu kalau pohon, kalau di sini cari pohon nangka. Jadi kalau beruntung ketemu sama Kunti. itu kan begitu. Nah, di Israel zaman kuno keyakinan yang seperti itu ada. Tempat yang diyakini sebagai permukimnya roh jahat, gurun, kemudian laut, terus rumah kosong, kota kosong yang ditinggal penghuninya. Itu jadi tempat bermukimnya roh-roh jahat. Nah, kalau Gerasa itu di situ tadi, nah danaunya mana? Itu yang jadi bahan pembicaraan dalam ini ilmu tafsir kitab suci. Mungkin Nah, kalau sedang belajar atau dalam studi itu harus mencari bukti. kalau di sini mungkin empang kali ya. Empang. Dikira ke laut. Empang itu sumber airnya di mana? Dari mana? Sungai. Cari sungai. Mau di zoom kayak apa nggak ketemu sungai. Nah, kemudian terus dulu. Silakan ke selatan lagi, ketemu kita dengan wilayah Perea, terus Nabatea. Nah, sekarang begini ya. Dalam perjanjian baru itu, orang-orang Yahudi tinggalnya di dua wilayah. Yang pertama Galilea, dan yang kedua Yudea. Orang Yahudi tidak tinggal di Samaria. Jadi tinggalnya di wilayah Yudea di utara dan tinggal di wilayah selatan di Yudea. Nah, di antara mereka, di tengah mereka itu ada orang-orang Samaria. Nah, di sekitar wilayah mereka ya ada negeri-negeri, ada kerajaan-kerajaan lain ya, yang sudah kita lihat ada Fenisia, Idumea, lalu Syria itu tadi. Nah, kemudian begini, Tuhan Yesus itu menghabiskan banyak waktunya di Galilea. Kalau bicara Injil Lukas ya, waktu Bunda Maria itu dikunjungi oleh malaikat, itu Bunda Maria ada di kota mana? Pertanyaannya nggak pernah begini ya? Ya udah dibuka kalau begitu. Coba dibuka Lukas bab 1. Kota bukan wilayah. Tapi kita udah lihat Galilea bukan kota. Ayat berapa? Ayat 26 disebut, padahal disebutnya kota dulu baru wilayah loh ya. Tuhan menyuruh malaikat pada seorang perawan ke kota Nazaret yang
ada di wilayah Galilea. Nah, kemudian karena sensus, sebelum sensus, Maria mengunjungi Elizabeth. Kunjungannya kemana coba? Rumah Elizabeth ada di mana? Enggak, masa disebut Yehuda? Memang disebut Yehuda? Ayat berapa? Jadi nama kotanya nggak disebut ya? Sebuah kota gitu ya. Nah, Yehuda atau Yudea? Coba Bapak Ibu lihat ke peta kerajaan Israel dan Yehuda. Ada di sebelahnya, sebelah peta Palestina tadi. Petanya tadi, tapi cari peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda. Di perjanjian di Palestina pada zaman Tuhan Yesus, wilayah itu disebut Yudea. Tapi di perjanjian lama wilayah itu disebut Yehuda. Di perjanjian baru itu wilayahnya disebut Idumea. Di perjanjian lama disebut Edom. Yang lain sama. Balik. Tapi jangan salah, nanti ada kota yang di perjanjian lama ada, di perjanjian baru nggak ada. Tapi ada yang di perjanjian lama nggak ada, di perjanjian baru ada. Jadi kalau di Injil Lukas tadi sebuah kota di Yehuda, Bapak Ibu kalau nyari peta di Yudea sama. Jadi Maria dari Nazaret main sampai ke Yehuda, main sampai Yudea, jauh. Terus habis itu nunggu sampai Yohanes lahir, terus pulang lagi kan? Jauh banget ya. Terus habis itu dapat perintah sensus dari Nazaret ke Yudea lagi, terus ke kota Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, kemudian ketika tiba waktu pentahiran, lihat Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Itu kalau mengikuti di Injil Lukas sudah di bab 2 itu. Dipersembahkan di Bait Allah, dipersembahkannya di mana? Ke Bait Allah. Bait Allah ada di mana? Di Yerusalem. Sesudah itu terus pulang ke Nazaret. Umur 12 ke Yerusalem. Nah, waktu itu kan Bunda Maria sama Pak Yusuf sudah mengira Yesus pulang kan bersama saudara-saudaranya. Sudah sehari jalan. Nah, ternyata Yesus nggak ada di antara sanak saudaranya. Balik lagi ke Yerusalem, ke Bait Allah, baru hari ketiga ketemu. Itu kira-kira kaki Bunda Maria itu kecil apa besar? Apa nggak melepuh ya? Pasti kakinya kuat-kuat sekali waktu itu. Tapi kalau membaca Injil Matius, ya, Injil Matius, Bapak Ibu sekarang periksa Matius bab 1. Matius bab 1. Matius bab 1. Itu Bapak Ibu cari di ayat 1 sampai dengan 25, enggak ketemu nama tempat. Bab 1 ayat 1 sampai 17, daftar nenek moyang Yesus kan? Enggak ada nama tempat di situ. Lalu kelahiran Yesus yang perikop yang kedua ayat 18 sampai 25.
Cari aja ada nama tempat apa enggak. Itu Pak Yusuf didatangi malaikat dalam mimpi itu ketika sedang berada di kota mana. Coba cari kalau ada nama kotanya. Gak ada kan? Emang gak ada. Nanti cari lagi kalau belum puas nyari sekarang. Nah di bab 2 orang Majus datang dari timur. Itu melihat yang ngomong sedang berdiri di mana? Kok bilang arah timur? Yerusalem kan? Jadi timurnya itu mana? Jadi timurnya Yerusalem dari arah timur sampai jauh sekali. Kemudian masuk ke Yerusalem, nanya-nanya. Terus ahli-ahli Taurat mengatakan Mesias lahir di Bethlehem. Kenapa? Dalam kitab Mika, dalam kitab para nabi tertulis, dan engkau Bethlehem Efrata, engkau bukan yang paling kecil, tapi dari tengahmu akan lahir. Ayat berapa itu? Ini di Injil Matius bab 2 loh ini. Matius bab 2 yang saya omongkan ini. Bab 2 ayat 6. Jadi menurut para ahli Taurat, Mesias akan lahir di Bethlehem. Terus begini, orang Majus itu ngikuti bintang. Ikuti bintang. Bintangnya benar sampai Bethlehem. Coba orang Majus itu masuk ke kandang apa enggak? Lihat ayat 10-11. Loh, baca sendiri ya, jangan dengerin saya. Bukannya saya tanya dah. Masuknya kemana? Biasa rumah sih. Ya, kandang itu rumah. Saya kebalik, yang tertulis begini kok Bapak bilang kandang. Ayo, dari mana? Yang tertulis kan rumah kan ya? Rumah. Nah, kok pada ngomong kandang? Dari mana ayo? Rumah kambing maksudnya Pak. Tega amat. Maria dan Yusuf menguruskan anak-anak Yesus, terus tinggal di rumah kambing. Terus habis itu lain kali diskusinya, nggak semua saya omong sekarang. Ketemu gembala nggak? Cari dimanapun di Injil Matius nggak akan ketemu gembala. Ketemu gembala di Lukas. Terus Herodes mau membunuh Yesus kan? Membunuh Yesus. Dan kemudian Yusuf diminta untuk membawa kanak-kanak Yesus dan ibunya ngungsi. Kemana ngungsinya? Ya, lihat ayat berapa? Cari kalimat dari Mesir ku panggil anakku. Di Mesir itu mereka bertiga tinggal sampai Herodes mati. Setelah Herodes mati, Yusuf diminta untuk membawa Maria dan kanak-kanak Yesus pulang. Rencananya mau ke Israel, gitu disebut Israel. Coba lihat, cari mereka mau pulang ke Israel. Ayat berapa? Tapi kemudian Bapak Ibu perhatikan pertimbangan Yusuf. Cari nama Arkelaus. Yusuf bilang apa? Yusuf mikir apa? Nah, jadi tadi kan berangkatnya dari mana mereka bertiga? Berangkat dari Mesir tadi, berangkat ke Mesir tadi dari mana? Dari Bethlehem. Dari Bethlehem kan? Rencananya yang mau terletak di Yudea, terus ke Mesir. Kalau mereka harus balik, harusnya pulangnya kemana?
berangkatnya dari Bethlehem, rumahnya di Bethlehem kok. Kan disebut rumahnya Bethlehem kan tadi? Iya. Mau pergi ke Mesir. Kalau pulang harusnya ya ke Bethlehem, rumah ada di situ. Tapi karena Yusuf khawatir dengan keselamatan Yesus karena penguasa yang bernama Archelaus. Nah, kemudian Yusuf membawa kanak-kanak Yesus dan Maria ke mana? Lihat teksnya. Bicara Galilea, terus tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. perhatikan kalimat yang ada Nazaretnya. Amati baik-baik. Kalimatnya bunyinya gimana? Setibanya di sana, yang tinggal di sebuah kota Ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Dan itu berarti baru disebut di situ kan, nama Nazaret. Di Injil Matius begitu. Karena ya tinggalnya di Nazaret, maka kemudian Yesus juga disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Ya begitu. Kok beda ya Matius dengan Lukas ya? Nanti ada bagiannya sendiri untuk belajar itu ya. Ini kalau semua saya omongkan sendiri, besok saya ngomong apa? Kita bicara geografinya dulu. Kalau nggak belajar begini, ini bukan saya ngeremehin ya, tapi ada loh yang nggak bisa bedain Galilea dengan Nazaret. Nazaret dipikirnya satu kota, Galilea juga satu kota. Itu Bethlehem dengan Nazaret itu jauh apa dekat? Dipikirnya dekat, padahal ternyata jauh. Nah, balik ke peta lagi ya. Jadi hidup Yesus itu ya hanya antara Galilea dan Yudea. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau orang-orang Yahudi mau pergi yang dari Galilea ya, mau pergi ke Yudea, pergi ke Yerusalem untuk berziarah ke Bait Allah, ini ada 3 jalur. Jalur yang singkat itu yang dilalui oleh Yesus dan membuat dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria itu. Lurus dari Galilea ke selatan, sudah begitu. Itu jalur paling singkat. Tapi jalur ini tidak terlalu disukai. Kenapa? Orang Yahudi males masuk wilayah Samaria. Sebaliknya orang Samaria juga nggak ramah sama orang Yahudi. Sampai-sampai murid Yesus mau memanggil halilintar ke Samaria karena merasa ditolak di Samaria. Lalu 2 orang yang mau manggil halilintar itu terus dinamai anak-anak geledek. Boanerges, dan itu adalah nama untuk siapa? Yakobus dan Yohanes. Nah, jalur yang biasa, yang umum itu Bapak Ibu silakan balik ke Galilea, lalu ke arah timur nyebrang Sungai Yordan, terus berjalan ke arah selatan masuk ke Dekapolis, masuk wilayah Perea, lalu kira-kira lurus sama kota Yeriko ke arah barat ya, nyebrang Sungai Yordan, muter-muter. Nah, jalur yang jarang dilewati itu yang jalur tepi pantai, lebih jauh lagi. Tapi jalur yang paling banyak dilewati itu yang dilewat sebelah timur Sungai Yordan. Nah, kemudian begini. Kalau orang mau pergi ke Yerusalem, transitnya itu kota Yeriko. Transit. Jadi dari Galilea ya berhenti dulu di kota Yeriko. Di Yeriko Bapak pernah ketemu sama siapa?
yang dirampok. Tapi Bapak Ibu hanya dengar Tuhan Yesus cerita, nggak ketemu orangnya. Nah, yang ketemu orangnya siapa? Itu yang naik pohon itu. Sakeus. Terus yang buta di pinggir jalan, anak Daud kasihanilah aku. Siapa? Itu Bartimeo. Itu kan kejadiannya di kota Yeriko. Waktu kecil saya nanya itu ngapain sih Tuhan Yesus sampai ke Yeriko? Tapi ya jawabannya itu Tuhan Yesus perjalanan mau ke Yerusalem, mau ke Bait Allah. Jadi transitnya Yeriko, lumayan kan dapat penginapan di rumah Zakius. Habis itu terus melanjutkan perjalanan. Nah sekarang begini, Yeriko itu kota ini di bawah laut, 250 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem itu 750 meter di atas permukaan laut. Jadi Yeriko di bawah permukaan laut ya, 250. Yerusalem 750 di atas permukaan laut. Jadi beda ketinggian. Nah sekarang begini dulu, Bapak Ibu bisa lihat peta ini Yerusalem pada zaman Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama nggak apa-apa. Semua kita pada petanya soalnya. Yang ini Yerusalem, jadi peta kota Yerusalem. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, nggak apa-apa. Tapi Yerusalem. Nggak ada sih. Yerusalem. Mungkin di halaman yang terakhir kalau ada. Halaman paling akhir. Ada yang memang nggak ada yang pernah ada tapi nggak ada lagi. Nah, kalau menemukan tempat kota itu, peta Yerusalem ya, perhatikan yang di sebelah timur, cari ada lembah Kidron. Ada lembah Kidron kan? Tiap Kamis Putih Bapak Ibu nyeberangi sungai ini. Kadang disebut sungai, kadang disebut lembah. Kenapa disebut sungai? Mengingatnya begini saja. Sungai itu kan dibeda-bedakan menurut sumber airnya kan? Ya. Umumnya kita tahu di sini sungai itu sumber airnya mata air. Tapi ada sungai yang sumber airnya bukan mata air. Umbel. Sungai yang sumber airnya itu salju atau es yang mencair namanya apa? Tahu French. Kalau sungai yang sumber airnya adalah air hujan, namanya apa? Ada hujan. Jangan buat istilah baru, ada kok istilahnya. Namanya wadi. Wadi. Sungai yang sumber airnya dari air hujan. Nah, kalau sawah yang sumbernya dari hujan itu namanya sawah tanda hujan. Nggak ada sungai tanda hujan. Jadi sungai yang sumbernya dari hujan itu disebutnya wadi. Maka kadang disebut lembah Kidron, kadang disebut sungai Kidron, gitu ya. Kemudian lihat ada jalan kecil menuju kemana ini? Nah sekarang begini, kota Yerusalem itu terletak di satu bukit. Nah di sebelah timur lembah Kidron itu ada satu bukit juga, namanya Bukit Zaitun. Ya.
di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun itu adanya di sebelah timur Lembah Kidron. Yang di sebelah baratnya itu kota Yerusalem. Jadi Yerusalem ada di satu bukit juga ya. Bukit, lembah, bukit. Waktu Tuhan Yesus ditangkap itu, Tuhan Yesus sedang berada di mana? Taman Getsemani. Taman itu adanya di mana? Di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus starting mau itu naik keledai itu di mana? Startnya mau masuk Yerusalem naik kuda kan? Naik keledai. Nah, mulai naik itu di mana? Mau ke Yerusalem kok naiknya di Yerusalem? Ini nebak-nebak, nggak boleh nebak-nebak. Harus cari. Markus, buka dulu Markus, buka Markus. Nggak boleh nebak. Tahu ya tahu, kalau enggak ya enggak. Nah, gimana caranya supaya tahu? Buka teksnya. Bab 11. Markus bab 11. Masa belum pernah dengar nama Betfage? Pokoknya Yesus naik keledai, terus orang banyak ngikuti, terus ada palemnya gitu kan. Tapi mulainya di mana nggak diperhatikan? Perhatikan nama Betfage kan. Kemudian di situ disebut juga ada kota Betania. Di Betania, Bapak Ibu pernah mampir ke rumah siapa coba? Rumah Lazarus. Waktu itu ketemu sama siapa? Maria dan Martha. Jadi di Bukit Zaitun itu ada kota Betania, ada kota Betfage, ada nama Taman Getsemani, tempat untuk memeras buah zaitun. Kenapa bukit ini dinamai Bukit Zaitun? Iya, karena banyak pohon zaitun. Lalu ada tempat untuk memeras buahnya. Apa memeras? Apa namanya? Proses. Buah itu supaya keluar minyak. Suling. Ya bukan lagi disuling. Ya benar diperas tuh. Ya udah pemerasan aja udah aman. Maksudnya itu maksudnya. Tuhan Yesus juga ditangkapnya kan di sini kan. Nah kemudian balik ke peta Yerusalem lagi ya. Pokoknya pulang nanti waduh gambar peta di memori Bapak Ibu. Nah kemudian di sebelah selatan dan barat daya dari kota Yerusalem itu ada lembah juga kan? Namanya lembah apa? Bisa lihat lembah Hinom? Ya, lembah itu dalam bahasa Ibrani G. Jadi kita mengatakan lembah Hinom, mereka mengatakan G Hinom. Jadi G Hinom masuk dalam bahasa Yunani jadinya Gehenna. Dalam bahasa Latin Gehenna jadi Jehenna. Tulisannya sama, bacanya beda. Diambil sama orang Arab jadinya Jahanam. Nah, memang begitu. Bukan ngarang. Memang bener ya. Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia lama itu ada kebiasaan menyandingkan dua kata, satu Sanskrit, satu Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan itu sama atau beda? Ya sama.
Cuman hikmat itu dari Arab, bijaksana itu dari Sanskerta. Ya. Nah, contoh lain lagi, neraka jahanam. Dikiranya neraka yang jahanam, neraka yang jahat mengerikan. Bukan. Neraka itu ya jahanam, jahanam itu ya neraka. Jadi kalau diurutkan Gehinnom, Gehenna, Gehenna, Jahanam. Ini beneran, saya bukan bohong. Ini dikiranya saya ngada-ngada, enggak. Cari, tapi jangan cari di sumber yang mungkin bahasa Indonesia nggak ketemu. Ini rahasia. Jadi kalau ada yang marah sama saudaranya, ngatain saudaranya, gitu ya, dilemparkan ke dalam jahanam yang menyala-nyala. Kenapa? Ini TPA, tempat pembuangan akhir sampah dari kota Yerusalem. Dan sampahnya dibakar, maka ini menyala terus. Tempat sampah. Kalau kemudian neraka itu digambarkan seperti danau api, yang munculnya dari sini. Bukan dari Bandung lautan api. Tempat ini tempat pembuangan akhir sampah dari Yerusalem, ya ini tempat ini nyala terus. Kalau kemudian di kitab Wahyu ada gambaran danau api, ya, tempat orang-orang berdosa disiksa, itu mulainya dari sini. Ya, penggambarannya dari situ. Ya, gambarnya dari situ. Sekarang Bapak Ibu perhatikan bait Allah. Jadi bait Allah itu di sisi timur Yerusalem, ya. Di sisi timur Yerusalem. Setelah Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Yesus jalan nyeberangi lembah Kidron ke Bukit Zaitun. Kemudian bisa nyari Golgota. Golgota di arah barat. Di arah barat ketemu ya, ada salibnya di situ. Nah, perhatikan ini gambar tembok. Temboknya itu kan kalau di keterangan gambar ada tembok pada zaman Yesus. Ada tembok yang didirikan Agripa, ada tembok saat ini gitu kan ya. Perhatikan tembok pada zaman Yesus. Golgota ada di luar atau di dalam tembok? Luar. Di luar kan? Nah, kemudian Bapak Ibu cari Pretorium. Nah, itu istana Pilatus. Lumayan jauh ya Tuhan Yesus jalan pikul salib. Kemudian Bapak Ibu cari di ujung utara kota Yerusalem, itu kolam Bethesda. Cari di ujung selatan kolam Siloam. Yesus pernah nyampe dua kolam ini ya. Di kolam Bethesda dia menyembuhkan siapa? Orang yang lumpuh. Kalau di kolam Siloam menyembuhkan orang yang apa ya? Yang buta. Dah, istirahat dulu.